Halo teman-teman HS Metal Detector Channel, salam budaya, salam sejarah. Di video kali ini masih tema jalan-jalan. Saya mau membawa teman-teman untuk menyusuri jejak-jejak sisa peninggalan dari Kesultanan Serdang. Di video kali ini saya akan bawa teman-teman untuk menuju ke beberapa lokasi di mana terdapat beberapa bangunan peninggalan Kesultanan Serdang, baik kedatukan dan beberapa masjid. Di video kali ini juga saya akan membawa teman-teman untuk ziarah ataupun meninjau lokasi dari makam para sultan terdahulu. Jadi ikuti terus perjalanan saya. Teman-teman jangan bosan, tetap support saya dengan mengklik tanda like, tombol subscribe, jangan lupa tanda lonceng dan komen di bawah. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian info ataupun beberapa kekurangan dalam data-data mengenai bangunan tersebut ataupun tempat yang akan kita tuju nantinya. Baik, ikuti terus perjalanan saya. Kita berangkat. Ciao. Baik teman-teman, saat ini kita sudah berada di salah satu bangunan tua khas Melayu yang sangat kental sekali sebagai ornamen-ornamen Melayunya, yang terletak di jalan lintas Batangkuis Medan. Bangunan ini merupakan bangunan kedatukan yang dibentuk kalau tidak salah di era Kesultanan Serdang II, di mana Kesultanan Serdang II membentuk empat kedatukan ataupun kebesaran Serdang, yang salah satunya adalah di Batangkuis ini teman-teman. Rumah kedatukan Wajir Negeri Serdang ini pada tahun 1890 ditempati oleh seorang datuk yang bernama Datuk Usman Paduka Wajir Negeri Serdang. Pada masa pemerintahan Datuk Usman ini, penduduk sekitar sangat menghormati dan sangat menyegani datuk ini. Seluruh pemerintahan, seluruh hukum yang berlaku sangat diterapkan sangat bijaksana. Sampai sekarang Datuk Usman ini tetap dikenang oleh rakyat Melayu yang ada di Batangkuis ini. Dan menurut data yang saya dapat, setelah wafat, Datuk Usman ini dimakamkan di dekat bangunan ini. Namun saya kurang tahu pasti letaknya di mana. Nanti saya akan cari tahu dan saya share ke teman-teman. Oke, kita coba dekati bangunan ini. Oh ya teman-teman, di depan bangunan ini dulunya sering dilaksanakan kegiatan ataupun peringatan upacara kebesaran di masanya. Oke, seperti teman-teman bisa lihat, khas Melayu, rumah panggung, lanjut ornamen di pagar-pagar dari bangunan ini, lanjut di bagian atas teman-teman, ini dia. Sangat kental sekali ornamennya. Lalu untuk jendelanya juga. Namun sayang kita tidak bisa melihat ke atas karena bangunan ini dikunci, hanya dipakai untuk waktu-waktu tertentu. Dan teman-teman bisa lihat itu sebagai atap khas sekali, khas dari Melayu. Namun sepertinya sudah mengalami beberapa renovasi, karena saat sekarang yang kita lihat
Ini sebagai lantai sudah di keramik. Di bawah ada beberapa ruangan. Ini satu ruangan. Untuk bangunan belakang adalah bangunan dari yang mengurus bangunan ini. Lanjut, ini ada tangga untuk menuju ke lantai atas. Namun di lantai ini terkunci, teman-teman. Jadi kita tidak bisa masuk untuk melihat ke atas. Di bagian belakang juga ada satu tangga untuk menuju ke atas. Bangunan ini berada tepat di pinggir jalan besar lintas Batangkuis Medan. Semoga bangunan ini tetap terjaga, terawat, agar kelak tetap dapat dilihat oleh cucu kita nantinya. Lanjut. Oke teman-teman, tempat selanjutnya adalah satu bangunan yang sebenarnya bukan bangunan dari Kesultanan Serdang. Namun saat kita mau melintas untuk menuju bangunan Kesultanan Serdang lainnya, kita melintasi tempat ini, dan mungkin sebagian teman-teman sudah ada yang tahu. Dan saya anggap bangunan ini wajib kita jaga juga. Dan saya perkenalkan kepada teman-teman, bangunan ini adalah bangunan peninggalan dari zaman kolonial, teman-teman. Ini bangunannya. Oke, bangunan ini terletak di jalan lintas Lubuk Pakam Batangkuis. Teman-teman bisa lihat gaya atau khas Eropa sangat kental sekali di bangunan ini. Bangunan ini masih aktif sampai sekarang sebagai bangunan staf kantor perkebunan. Pada zaman kolonial dulunya juga digunakan sebagai kediaman staf dari perkebunan. Teman-teman bisa lihat dari depan, ini tampak depan untuk pilar-pilar ataupun tiang-tiang yang kokoh, unsur-unsur khas Eropanya. Lanjut sebelah bagian sini, teman-teman, sangat kental sekali. Oke teman-teman, kita lanjut masuk ke dalam. Tidak bagian ke dalamnya, tapi menuju dekat, karena di dalamnya masih aktif, jadi tidak sembarangan orang bisa masuk. Kita hanya bisa lihat di bagian luar-luarnya saja. Ayo ikuti terus. Oke teman-teman, seperti yang sebelum-sebelumnya, untuk bangunan staf perkebunan tetap ada satu barang ataupun satu alat yang tetap berfungsi sampai sekarang. Ini alat untuk deteksi curah hujan. Ini bangunan samping, teman-teman, dengan tangga-tangga yang khas. Bangunan ini merupakan ciri khas kota Batangkuis, teman-teman. Jadi bagi teman-teman ataupun penduduk yang melintasi ataupun menuju Medan, melintasi kota Batangkuis, bakal melihat bangunan ini. Ini teman-teman, ada sedikit percampuran dengan ornamen Melayu memang. Namun ini bangunan adalah bangunan kolonial. Sangat-sangat asri, patut terus dijaga, patut terus dirawat.
Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada orang-orang yang telah tetap menjaga bangunan ini hingga sampai sekarang. Jadi saya pun masih bisa melihatnya. Ternyata di bagian belakang ada satu tangga menuju ke atas juga, teman-teman. Jadi saya hanya bisa menunjukkan bagian depannya saja, teman-teman, karena saya tidak dapat masuk ke dalam. Baik teman-teman, sungguh indah sekali bangunan ini dan memiliki banyak sekali sejarah. Bagi teman-teman yang punya info ataupun punya literatur tentang bangunan ini, silakan bisa share ke teman-teman yang lain ataupun bisa info ke saya sebagai masukan. Teman-teman bisa komen di bagian komen video ini. Baik teman-teman, saya rasa udah cukup untuk bangunan ini. Kita lanjut ke bangunan lainnya.